Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman workshop immersif. Semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Sebelumnya saya di sini akan membagikan sebuah tutorial dan sedikit berbagi pengetahuan saya terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan SketchUp, di mana aplikasi SketchUp ini digunakan untuk membuat model 3 dimensi atau model 3D, desain 3D pada bangunan yang mendukung prospek kerja kita di jurusan teknik sipil. Langsung saja kita akan buka aplikasi SketchUp-nya. Oh ya teman-teman, aplikasi SketchUp yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah aplikasi SketchUp versi 2020, dimana apabila nanti teman-teman ada yang memiliki SketchUp dengan versi di atas maupun di bawah dari versi yang saya miliki, itu tidak masalah teman-teman, karena pada dasarnya aplikasi SketchUp ini memiliki tools yang sama dan setiap versinya itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi tetap santai saja, ini saja dengan perbedaan versi tersebut. Langsung saja kita akan pilih dari template-nya. Saya akan pilih simple dan satuan meter. Kita tunggu sekejap. Jadi inilah teman-teman tampilan dari SketchUp versi 2020 yang saya pakai. Sebelumnya di sini saya akan membagi tahu kepada teman-teman bahwa sebenarnya ini nanti yang saya gunakan itu satuannya bukan meter, melainkan akan saya ganti. Nah, cara menggantinya itu seperti ini teman-teman. Kita masuk ke menu baru window dulu, kemudian kita pilih model info, kemudian kita pilih units, terus untuk satuannya ini kita ganti ke centimeters. Terserah teman-teman mau pakai centimeter atau milimeter sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk display presisinya saya memakai 0,0 cm. Saya kira cukup seperti itu. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, kita bahas dulu dari menu bar satu persatu. Dimana di sini ada menu file, kemudian ada menu edit, ada menu view, ada kamera, ada draw, tools, kemudian window, extension, kemudian help. Selanjutnya teman-teman, jadi pada aplikasi SketchUp ini kita telah disediakan dimana kita akan diberikan alat untuk menggambar. Nah, alat untuk menggambar ini tersedia ada beberapa, atau biasa kita sebut dengan toolbar. Kita ngambilnya toolbar itu dari menu bar view, kemudian pilih toolbars, kemudian kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan memilih large toolset karena large toolset ini sudah terdiri dari beberapa toolbar yang sudah mencakup kebutuhan menggambar kita nantinya. Kemudian large iconnya ini saya unchecklist biar iconnya jadi kecil. Udah, kemudian cukup. Kemudian teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tools yang akan kita gunakan nantinya. Mulai dari yang pertama adalah line. Line tools ini adalah tools yang digunakan untuk menggambar garis secara lurus, baik sejajar dengan sumbu merah, sumbu hijau, maupun dengan sumbu biru. Nah, sumbu biru ini mengarah ke atas. Kita coba buat bidangnya sesuai dengan sumbu-sumbunya. Kemudian untuk blue axisnya atau sumbu birunya
jadi bisa membuat bentuk 3 dimensi teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan beranjak ke freehand tool, dimana kita bisa membuat garis seperti apapun bentuknya teman-teman, karena di sini keterangannya adalah freehand tools, jadi tidak terbatas dengan sumbu merah, sumbu hijau maupun sumbu biru, seperti itu teman-teman. Lanjut yaitu rectangle tool. Rectangle tool ini tools yang digunakan untuk kita membuat segi 4, baik itu persegi panjang maupun persegi. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya yang ada di bawah ini ya, di dimension ini. Kemudian untuk dimensinya ini teman-teman, di beberapa versi SketchUp itu ada yang menggunakan pemisah antara sisi panjang dengan sisi lebar itu bukan koma, melainkan menggunakan titik koma. Jadi kita perlu perhatikan terlebih dahulu sebelum kita masukkan nilainya. Untuk yang digunakan pada SketchUp versi ini yaitu pemisahnya menggunakan tanda koma. Jadi misal kita masukkan nilai ukuran 100 kali 200, jadi 100,200, enter. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ada tool circle. Nah, circle ini untuk membuat lingkaran dengan acuannya itu jari-jari sebagai acuannya teman-teman. Misal kita akan masukkan jari-jari dari lingkaran tersebut adalah 25 cm, enter. Maka lingkaran ini dengan jari-jari 25 cm akan terbentuk. Selanjutnya adalah polygon tool, dimana kita bisa membuat bentuk dengan banyak segi, dimana contohnya di sini adalah menggunakan segi 6 sebagai banyaknya segi yang ada pada di tools ini. Oke, beranjak lagi ke tool arc. Jadi tool arc ini ada empat macam jenis. Yang pertama adalah arc. Tool arc ini adalah bagaimana cara kita membuat garis pelengkung dengan titik pusat. Jadi kita buat di sini, misal titik pusat sini, terus kemudian mengarah ke atas, kemudian taruh sini, bisa 180 derajat atau 270 atau bahkan sampai penuh teman-teman. Jadi kita misal buat 90 derajat segini, jadi akan terbentuk garis lengkung sebesar jari-jari yang kita inginkan. Kemudian ada 2 point arc. 2 point arc ini kita gunakan untuk membuat garis lengkung namun menggunakan 2 titik acuan. 2 titik acuan ini kita gunakan untuk membuat lengkungan seperti ini teman-teman. Kemudian kita harus paskan indikatornya ini sampai warnanya magenta atau pink ya, karena ini adalah indikator bahwa antara sisi kiri dan sisi atasnya itu sudah presisi atau pas sama panjang ini teman-teman. Kemudian ada 3 point arc, dimana kita bisa membuat garis lengkung menggunakan 3 titik poin atau 3 titik acuan ini teman-teman. 1, 2 titik acuan, 3 titik acuan, seperti itu. Kemudian tool selanjutnya adalah pie tool. Pie tool ini hampir mirip dengan arc tool. Yang membedakan adalah pie tool ini digunakan, nah dia ketika dibentuk langsung membentuk sebuah bidang, bukan hanya garis lengkung saja, seperti itu. Yang membedakan antara garis lengkung pada arc tool dengan pie tool, seperti itu. Lanjut move tool. Jadi move tool ini digunakan untuk memindah bidang maupun memindah garis dan juga untuk memindahkan
objek. Ini contohnya. Selanjutnya adalah push tool, push or pull tool. Jadi kita bisa membuat objek 3 dimensi dengan cara menarik ataupun mendorong dari bidang itu tadi. Kemudian adalah rotate, di mana kita bisa memutar bidang maupun objek yang ada di SketchUp ini. Kita ambil contoh ini, kemudian kita bisa memutarnya sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Selanjutnya adalah follow me. Nah, follow me ini fungsinya hampir sama dengan push or pull tool. Yang bedakan adalah follow me ini menggunakan alur atau path untuk membuat bentuk. Misalnya kita bentuk seperti ini, kemudian kita ingin membuat seperti, katakanlah seperti pipa dengan dimensi jari-jarinya 5 cm. Kemudian kita ingin bentuknya seperti ini. Tentu sulit kan kalau menggunakan lingkaran seperti ini. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Kita select garisnya, kemudian kita pilih tool follow me, kemudian kita pilihkan ke bidang lingkaran tadi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah skala, scale, dimana kita bisa mengubah ukuran objek ini menjadi lebih besar maupun lebih kecil seperti ini, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan maupun proporsi yang kita inginkan. Kemudian ada offset, dimana offset ini kita bisa membuat garis extend menuju dalam dari sebuah bidang tersebut maupun keluar bidang tersebut, misalnya seperti ini. Oke, kemudian ada measure tool, tape measure tool. Tape measure tool ini sama halnya dengan grid line atau garis pemandu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi seperti ini, garisnya berbentuk garis putus-putus yang bisa memandu kita seperti itu. Kemudian ada dimension tool untuk mengetahui jarak garis tersebut atau dimensi tersebut seperti ini. Kemudian ada apa nih? Protractor. Nah, protractor ini untuk membuat grid line dengan garis yang miring sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Misal di sini sudutnya adalah 45 derajat, maka garis miring ini adalah garis panduan atau grid line dengan sudut 45 derajat. Kemudian ada text, kita bisa menuliskan di sini misal garis A, seperti itu teman-teman. Kemudian ada axis ini untuk mengubah arah atau mengubah panduan atau acuan dari kita menggambar 3D di SketchUp. Kemudian ada 3D text. 3D text kita coba masukkan dulu teksnya, SketchUp 2020. Ya, seperti ini teman-teman, kurang lebih. Selanjutnya di sini ada rotate. Nah, untuk rotate ini teman-teman, di sini ada toolnya. Selain itu kita bisa menggunakan rotate ini tidak harus memencet tool ini, melainkan kita bisa langsung menggunakan scroll lock. Nah, scroll lock ini kita bisa ditekan tahan, kemudian digerakkan mouse-nya. Nah, ini sudah menjadi orbit tool seperti itu teman-teman. Kemudian ada pen. Pen ini menggerakkan workspace dari aplikasi SketchUp ini ke kanan ke kiri maupun ke atas ke bawah. Nah, untuk pen tool ini bisa kita alternatifkan menggunakan tombol shift, kemudian scroll lock, klik dan tahan, dan digerak-gerakkan. Ini sama dengan pen tool seperti itu teman-teman. Kemudian ada zoom ini juga sama teman-teman.
kita bisa menggunakan scroll lock dengan cara scroll down untuk zoom in, kemudian scroll up untuk zoom out, seperti itu teman-teman. Ada juga zoom window, dimana kita bisa membuat zoom dengan batasan tertentu, misalnya seperti ini teman-teman. Oke, kemudian zoom extend, kemudian ada preview nanti untuk undo, istilahnya undo atau mengembalikan zoom yang sebelumnya. Kemudian di sini ada position kamera, dimana kita bisa meletakkan kamera pada posisi, misal kita taruh kameranya di sini. Oke, maka di situ akan terletak dimana letak kameranya ditaruhkan. Kemudian di sini ada tool look around, dimana di sini kita akan bisa menentukan ketinggian mata. Misal ketinggian mata berada pada ketinggian 175 cm, maka ketinggian akan berubah. Apabila kita berubah dengan ketinggian 150 cm, maka ketinggian juga akan berubah. Kemudian ada tool walk, dimana kita bisa berjalan maju kanan kiri, toleh kanan toleh kiri, kemudian mundur, seperti itu. Di sini ada section plane, dimana section plane ini fungsinya sama dengan potongan teman-teman. Jadi kita bisa melihat objek ini dipotong, misal kita taruh di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Maka objek ini akan terlihat terpotong dari atas, begitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di atas ada select, dimana select ini yang digunakan kita dalam beraktivitas menggunakan aplikasi SketchUp ini. Seperti kita misalnya select bidang ini, kemudian men-select all objek ini, seperti itu teman-teman. Kemudian ada di sini paint bucket. Paint bucket ini untuk memberikan material. Nah, paint bucket ini bisa digunakan untuk finishing untuk permukaan dari bidang 3 dimensi tersebut. Misal kita gunakan stone, terus kita gunakan di sini ada contoh materialnya adalah granite brown. Kita pilih, maka bentuknya akan seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada eraser ya seperti layaknya penghapus. Kita bisa menghapus objek maupun bidang maupun garis, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian sharing ilmu atau sedikit pengetahuan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Nanti apabila ada teman-teman yang lebih mahir ataupun lebih mengerti bagaimana efektifnya, kita bisa bertukar pendapat di kolom komentar. Seperti itu teman-teman. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.